Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari hari ini nanti. Silakan ketua kelasnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Proses, silakan disiapkan proses. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya absensi dulu ya, Pak Andi absen dulu. Proses ada? Eko ada? Ada Pak. Sophia ada? Oh ya, alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Jadi semuanya semangat untuk belajar di hari ini. Kemudian Pak dilanjutkan untuk hari ini nanti sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ingat terlebih dahulu kemarin kita sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari tentang dasar-dasar penggambaran dengan aplikasi SketchUp seperti itu ya kemarin. Kemudian harusnya hari ini sudah semangat karena kemarin Pak Andi sudah memberikan motivasi bahwa kita di DPIB itu bukan jurusan yang sebenarnya tersisihkan, tetapi harusnya menjadi jurusan yang terdepan seperti itu ya. Terus kemudian kemarin juga sudah Pak Andi sampaikan mengenai tata tertib. Kalau kemarin ada yang masuk ditertibkan untuk hari ini, cukup apa? Potongan rambut sudah 001, kemudian atribut untuk laki-laki dan perempuan sudah oke. Kemudian kemarin ada anak perempuan yang berPKK-nya berlebihan sudah tidak ada hari ini. Ya berarti sudah tertib semua ya untuk hari ini, tidak perlu Pak Andi tertibkan kembali. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan belajar. Kalau kemarin baru dasar-dasarnya untuk penggambaran, untuk hari ini nanti kita sudah mulai tugas. Tetapi sebelum kita mulai tugas, nanti kalian semua mandi aja untuk keliling sekolah dulu ya. Jadi biar melihat suasana SMK kita yang luas. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin belum sampai ke sudut belakang asrama mungkin. Dan nanti kita lihat, kita jalan-jalan di sana, atau mungkin yang pojok paling atas sana mungkin belum lihat, kita lihat. Siap? Siap. Tapi secara virtual saja. Ya, ini kita jalan-jalan secara virtual. Bagaimana gedung yang ada di sekolah kita nantinya ini menjadi tugas selanjutnya untuk kalian. Jadi nanti kalian semua tugasnya kira-kira kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi nanti walaupun ini dikerjakan secara kelompok, tetapi nanti untuk pengumpulannya bisa mandiri, masing-masing anak mengumpulkan. Kalau sampai bisa mengirimkan animasi seperti ini, nanti nilainya pastinya lebih dari 90. Kalau ini karena terbaik kemarin Pak nilai 93. Nah ini Pak Andi letakkan saja biar kita pembelajarannya bisa sampai tuntas. Itu ada kantin.
ada bengkel. Dan sebagai tambahan untuk motivasi juga, untuk tugas yang diupload secara mandiri seperti ini nantinya sebenarnya ke depan pastinya ada manfaatnya. Yang paling kerasa ada alumni yang menyampaikan diterima kerja sebagai drafter itu karena menunjukkan portofolio tugas yang sudah diupload di channelnya seperti itu. Jadi istilahnya kalian nanti bisa menjadikan bekal tambahan untuk bisa bersaing di luar sana. Oke, cukup untuk videonya. Kemudian coba kita lihat pembuatnya siapa, kemudian kakak kelas kalian itu namanya siapa, dan ada motivasi pastinya di situ untuk adik kelasnya yang mungkin membuka. Halo semuanya, ini adalah tugas master plan saya. Master plan SMK Negeri Wonogiri. Video ini tentunya masih jauh dari kata sempurna karena saya hanya seorang pelajar yang ingin mempelajari lebih mendalam lagi tentang aplikasi desain 3D dimensi maupun aplikasi render ibarat, memberikan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya, agar saya dapat berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Jadi ini salah satu untuk memotivasi kalian, dan ini nanti menjadi tugas. Kakak kelas bisa membuat seperti ini, harapannya nanti kalian bisa lebih baik dari kakak kelas, walaupun mungkin kalian kesan pertama besar sekali gambarnya. Jangan melihat besar sekali gambarnya, tapi kita harus berproses dari yang belum bisa nanti pastinya akan bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, sebelum masuk ke penggambaran, yang tentunya kita ini jurusan bangunan. Jadi tidak sekedar bisa menggambar dengan aplikasi, tetapi kita harus tahu apa yang kita gambar itu apa, seperti itu ya. Jadi coba anak-anak silakan amati lingkungan ruang kelas kita. Ini sebagai tanggap terhadap apa yang ada di sekitar kita. Di sini ada komponen struktur maupun arsitektur anak-anak. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu saja komponen yang ada di ruang kita yang termasuk komponen struktur atau arsitektur. Kalau tidak ada tiang, ya tiang. Dinding, ya betul. Atap, ya benar. Jendela, benar. Ya. Sekarang coba tadi yang menjawab bagus tadi, dinding itu termasuk komponen arsitektur atau struktur? Struktur ya? Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Yang sesuai adalah komponen arsitektur. Kemudian untuk jendela, kira-kira masuk komponen arsitektur atau struktur? Arsitektur, betul. Tahu alasannya pembedanya arsitektur dan struktur? Intinya, ya. Kalau struktur untuk kerangka dari bangunannya, Pak. Kalau ya, arsitektur sebagai tutup harmonik. Ya, sudah sesuai, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, ini kita belajar di ruang kita dulu. Ini saat dijelaskan lebih detail. Di atas kita ini yang paling kelihatan ada balok yang besar, ada balok yang kecil gitu ya. Nanti kita belajar dan kita nanti ketika gambar itu kita tahu namanya. Ini ada balok, yang besar itu namanya induk, yang kecil namanya anak. Jadi balok induk, balok anak. Ini masuknya struktur karena sebagai kekuatan kerangka tadi yang disebutkan Mas Dito ya. Kemudian komponen struktur lainnya banyak, ada kolom. Terus kemudian komponen arsitektur itu komponen yang tidak menahan kekuatan, tapi sebagai finishing biasanya. Termasuk jendela, lantai, plafon, kemudian dinding dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian
Ini ada maket. Maket ini yang kalau di bangunan disebut maket struktur anak-anak. Jadi ini yang ditampilkan lebih condong ke struktur. Makanya kalau kalian melihat maket kok bolong-bolong gitu ya. Ya, ini karena mau menunjukkan bagaimana struktur bangunan itu tersusun, mulai dari bawah sampai atap seperti itu. Coba di sini mulai dari kolom, kemudian mau mulai dari paling bawah itu ada fondasi, kemudian di bawahnya, di atasnya nanti ada slope, ada kolom. Nah ini nanti silakan bisa dipelajari lebih lanjut untuk materi ini karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti Pak dikasih link untuk melihat video kakak kelas kalian. Jadi kakak kelas kalian kemarin buat seperti ini cukup banyak karena kelompoknya banyak. Jadi nanti bisa dicari di YouTube untuk videonya. Jadi kakak kelasnya nanti kakak kelas kalian sudah menjelaskan lebih detail dari Pak Andi. Jadi kolom fungsinya apa, kemudian atap fungsinya apa dan seterusnya. Coba kita lihat satu video yang dari kakak kelas kalian dulu. Ini video yang sebagai tugas, tapi tugas kelompok dari hasil maket yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian. Jadi ini kan produk yang dihasilkan dalam bentuk 3 dimensi nyata, kemudian untuk presentasi disuruh membuat video di channelnya masing-masing gunanya ini. Jadi nanti silakan kalau misalnya di sekolah ini belum detail, nanti kita istirahat atau di rumah ingin mendalami materi yang sudah disajikan oleh kakak kelas kalian, silakan bisa di setel. Sebelum tugas yang disampaikan, ini tutorial penggambaran dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Ini tugas kalian nanti, tugas 1 ya, karena kemarin masih latihan. Ini hari ini nanti sudah mulai tugas. Tugas paling kecil, yaitu biasanya kalau tugas paling kecil itu objek paling kecil itu biasanya apa anak-anak? Dalam bentuk bangunan. Ya, selain pos satpam, gapura bisa. Biasanya kamar mandi ya, kamar mandi. Tapi daripada kamar mandi lebih simpel pos satpam. Makanya nanti kita tugas 1 masih pos satpam. Dan nanti silakan diamati dulu. Ketika nanti kok kelewatan videonya bisa diputar, ketika yang punya laptop nanti bisa melanjutkan di rumah untuk memperdalam. Atau yang di sini nanti ketika ada kesulitan silakan tunjuk jari, Pak Andi akan membantu secara langsung, secara demonstrasi langsung gitu. Jadi kalau video mungkin tidak bisa diperlambat, tapi nanti kalau misalnya ada kesulitan silakan sampaikan ke Pak Andi. Ya, sudah cukup untuk video, sudah selesai. Untuk saat ini silakan kalian hidupkan komputer yang ada di depan kalian sesuai dengan SOP yang sudah Pak sampaikan kemarin. Ya, sudah semua ya. Silakan Pak Andi kasih waktu 3 jam pelajaran untuk mengerjakan tugas membuat pos satpam dengan aplikasi SketchUp. Silakan. Bagaimana Mas, sudah selesai? Tinggal atap ya. Oh ya, karena sudah banyak yang selesai, tinggal beberapa anak. Pak Andi tunggu 3 menit ya. Segera di save di flash disk, kumpulkan ke depan. Ya, karena sudah mengumpulkan semua ini lengkap ya. Berarti sudah paham. Nanti Pak Andi cek satu persatu apakah nanti gambarnya itu sudah bentuk pos satpam atau bentuknya justru kamar mandi atau gapura atau kucing nanti ya.
Ya, setelah kita belajar dengan komputer 3 jam pelajaran, capek nggak anak-anak? Capek. Coba kita peregangan sederhana saja. Kalau di K3-nya kita menggunakan komputer itu, kita tidak perlu banyak gerak sebenarnya. Tidak perlu banyak gerak, jadi kita tetap di tempat saja. Nah, ini sebagai SOP, jadi biar kita ketika mengerjakan berjam-jam di depan komputer itu tidak terjadi gangguan kesehatan seperti itu anak-anaknya. Ya. Coba untuk pertama ini cuma cukup 1 menit aja nanti selesai tuh gerakannya ini. Pertama kita gerakan pertama coba. Sebentar. Coba satukan kedua tangan kemudian tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, 5 cukup tarik ke kanan. 1, 2, 3 cukup. Kemudian gerakan selanjutnya. Ya. 1, 2, 3 kemudian serongkan. 1, 2, 3 cukup. Gerakan selanjutnya cukup. Ya, untuk hari ini kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan. Tadi semuanya antusias dan tugasnya kalau dalam flash disknya sudah lengkap. Cuman semoga isinya nanti juga lengkap. Terus kemudian silakan matikan komputer kalian dengan sesuai aturan, sesuai SOP, matikan dengan baik. Sudah. Kemudian sebelum kita pulang coba cek sekali lagi karena untuk lab ini akan kita tinggalkan. Pastikan semua yang ada di lab ini elektronik yang harus mati silahkan dimatikan terlebih dahulu. Kemudian gorden, jendela jangan sampai ada yang masih terbuka. Kemarin ada anak yang kemarin ketika Pak Andi tinggal di lab itu AC-nya masih nyala 1 dan hidup sampai Pak Andi datang ke ruangan untuk ngecek. Jangan sampai terjadi hari ini. Iya, kemarin ketika Pak Andi di kelas PM AC-nya dimatikan hanya 2, yang 1 masih hidup. Coba untuk di akhir pembelajaran kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran kita untuk hari ini untuk mengembangkan pembelajaran di minggu depan? Kira-kira yang kurang dari yang disampaikan Pak Andi apa? Silakan disampaikan. Sudah cukup? Videonya kurang lambat? Aplikasinya Pak. Aplikasinya? Itu Pak belum punya aplikasinya. Oh gitu, nanti silakan dibawa ke sekolah Pak Andi silakan. Ya. Untuk hari ini cukup, silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Silakan prosedur. Maju siap dan mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Andi tutup dan Pak Andi tekankan kembali jangan sampai nanti ketika keluar ruangan ada yang belum dimatikan. Pak Andi cukupkan, terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.